Cerita dimulai dengan malapetaka yang terjadi di mana-mana hingga menyebabkan banyak kekacauan. Bahkan karena hal itu sekarang Nagi dan para polisi pun harus berusaha untuk menyelesaikan malapetaka yang ada. Para polisi di sana langsung berkeringat dingin dan mereka bingung tentang mengapa sekarang malapetaka terjadi lagi. Nagi sendiri di sana berpikir bahwa malapetaka adalah bencana alami, namun sekarang sepertinya penyebab dari malapetaka ini adalah karena para monster yang melakukan suatu hal aneh. Para polisi yang ketakutan pun di sana berkata bahwa mereka harus mundur dan meminta bantuan terlebih dahulu. Nagi sendiri di sana diam saja dan di sana ia mengatakan jika sekarang para monster sudah mulai bergerak dengan kekuatan mereka masing-masing. Terlihat para monster memang sedang bergerak dan mereka terus bergerak menuju ke kota yang banyak manusianya. Beberapa polisi di sana mengatakan bahwa sekarang mereka harus kabur karena melawan para monster sama saja dengan bunuh diri. Ketika mendengar hal itu, Nagi pun langsung memasang wajah datar dan ia berkata bahwa para polisi sekarang ternyata sangat bobrok dan tidak berguna. Seperti di mana teman-teman? Ya, itu jawaban kalian ya. Terlihat di sana Nagi pun langsung meloncat dari tempatnya sekarang dan sambil mengeluarkan kekuatannya ia berkata bahwa mereka pasti bisa menyelesaikan malapetaka yang terjadi. Para monster sendiri sekarang terlihat diam dan memperhatikan Nagi yang mungkin akan datang ke arah mereka. Ternyata Nagi memang datang ke sana dan dia langsung mendarat tepat di tengah-tengah para monster yang sudah bersiap menyerang. Para monster pun langsung mengeluarkan aura dan suara-suara mengerikan ke arah Nagi yang tadi mendarat di tengah-tengah mereka. Beberapa monster langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan bersiap untuk menerkam Nagi dengan kekuatannya. Ketika melihat hal itu, para polisi pun mengatakan bahwa Nagi harus kabur karena jika tidak Nagi mungkin akan mati. Namun ternyata di sana Nagi mengeluarkan sihir level 3 yang bernama Wine Cutter dan ia langsung membantai semua monster yang ada di sana. Para polisi pun langsung terkejut ketika mereka melihat kekuatan Nagi yang ternyata sangat luar biasa dan kuat. Sedangkan Shido atau yang biasa dipanggil Abdol ini terlihat tersenyum karena ia melihat kekuatan Nagi yang hebat tersebut. Nagi sendiri sekarang terlihat telah berhasil membabat habis semua monsternya dan ia langsung berdiri di tengah mayat para monster tersebut. Beberapa monster yang melihat hal itu langsung berteriak ketakutan dengan kekuatan milik Nagi yang mengesankan. Namun mereka tak menyerah. Di sana mereka mengerahkan kekuatan magic dan langsung mengarahkannya pada Nagi yang ada di sana. Ketika serangan itu datang, shield milik Nagi pun langsung melindunginya dengan sangat mudah. Nagi berpikir bahwa ternyata pelindung miliknya sudah cukup untuk menahan serangan dari monster-monster yang akan menyerangnya. Setelah para monster selesai menyerang, Nagi pun langsung membantai mereka dengan mudah menggunakan magic milik dirinya. Shido yang melihat hal itu langsung terkejut dan di sana ia berkata bahwa Nagi sangat luar biasa karena bisa menggunakan berbagai macam atribut magic dengan sangat mudah. Di sana Shido pun langsung memerintahkan para polisi untuk mengikuti Nagi dan membantu Nagi dalam pertempuran tersebut. Para polisi yang mendengar hal itu pun langsung bergidik geri dan mereka mematung karena ketakutan dengan arahan dari Shido. Namun mereka akhirnya langsung bergerak karena mereka berpikir bahwa mereka tidak boleh kalah dari Nagi yang sekarang sedang bertarung. Terlihat para polisi pun langsung mengerahkan kekuatannya dan di sana mereka menggunakan magic masing-masing untuk menyerang para monster. Nagi yang melihat hal itu langsung tersenyum dan ia berpikir bahwa itu adalah hal yang bagus karena ternyata para polisi ini cukup kuat untuk menahan para monster. Namun tiba-tiba di sana ada seekor monster mengerikan yang mengeluarkan aura mencekam. Ternyata itu adalah Kapten Iblis yang langsung membuat semua orang yang ada di sana terdiam karena ketakutan dengan hal tersebut. Para polisi yang melihat Kapten Iblis pun langsung ketakutan lagi dan mereka berkata bahwa mereka bukanlah lawan yang sepadan. Namun tiba-tiba di sana ada sebuah serangan naga air yang bersiap untuk mengenai si Kapten Iblis yang tadi muncul tersebut. Ketika melihat serangan itu, para polisi pun langsung menahannya karena serangan yang mengenai Kapten Iblis itu sangatlah kuat. Terlihat yang mengeluarkan skill kuat tersebut adalah Nagi dan di sana Nagi langsung berkata bahwa ia akan mengalahkan Kapten Iblisnya. Jadi mereka bisa fokus pada monster Krocho. Para polisi sendiri di sana langsung terkejut karena mereka tidak menyangka jika Nagi bisa mengalahkan Kapten Iblis dengan sangat mudah. Sambil melihat bekas serangan Nagi di sana mereka berkata bahwa Nagi ini sangatlah kuat dan memiliki kekuatan yang hebat. Karena melihat hal itu mereka pun bersemangat kembali dan di sana mereka langsung bersiap untuk bertarung lagi melawan para monster yang ada. Nagi sendiri di sana terus membantai para monster dan ia berpikir bahwa dulu malapetaka sering terjadi sehingga menyebabkan banyak kekacauan di mana-mana. Dan sekarang Nagi takut. Ia takut jika kejadian seperti itu akan terulang kembali di zaman sekarang dan membuat banyak korban berjatuhan. Meski begitu di sana Nagi tetap menatap tajam karena ia tahu bahwa dulu dirinya adalah Ichikami Minato yang pernah menyelamatkan dunia dari kehancuran. Terlihat sekarang para monster pun terus bertambah dan membuat beberapa polisi langsung
langsung ketakutan lagi karena hal itu. Ketakutan mulu. Bahkan di sana terlihat si monster iblis sekarang sudah bersiap untuk menyerang Karin yang merupakan healer dari kelompok polisi. Dengan cepat Nagi langsung berada di hadapan Karin dan di sana ia langsung bersiap untuk menghabisi monster yang tadi akan menyerang tersebut. Terlihat sekarang punggung Nagi terasa lebar dan terus diperhatikan oleh Karin dari belakang. Di sana Karin pun ingat bahwa keberadaan Nagi sekarang mirip dengan keberadaan dari si penyihir hitam yang pernah menyelamatkan dirinya. Nagi pun langsung membantu Karin dan di sana ia langsung menanyakan keadaan Karin yang ada di hadapannya itu. Nagi di sana berpikir bahwa perbuatannya tadi mirip dengan sebelumnya, jadi ia sedikit takut jika Karin ini tahu tentang identitas asli dari dirinya. Karin sendiri di sana berpikir tentang alasan apa yang membuat Nagi malah menjadi seorang penyihir hitam yang sangat kuat. Meski ia tahu bahwa Nagi adalah penyihir hitam, di sana Karin tak ingin menanyakannya lebih jauh. Dan dengan wajah yang malu akhirnya ia pun berkata bahwa dirinya tidak boleh memikirkan hal aneh tentang Nagi yang ada di hadapannya itu. Namun tiba-tiba di sana ia semakin terkejut karena ia tiba-tiba ditarik oleh seseorang dengan cukup kencang. Ternyata yang menariknya adalah Nagi, dan di sana Nagi menarik Karin karena tadi Karin hampir diserang oleh para monster yang berada di sana. Karin pun langsung meminta maaf. Ia berkata bahwa dirinya minta maaf karena tadi ia malah bengong dalam keadaan darurat. Nagi di sana malah menatap tajam dan dia berkata agar sekarang Karin tetap berada di dekatnya karena ia pasti akan melindungi Karin. Ketika mendengar hal itu, Karin langsung malu-malu dan ia pun langsung mengiyakan perkataan dari Nagi. Karin di sana berpikir bahwa Nagi ini adalah seorang murid, tapi anehnya sikap Nagi lebih dewasa daripada dirinya yang sudah tua. Sedangkan para polisi sekarang malah terdiam karena sekarang mereka merasakan sesuatu yang mengerikan di hadapan mereka. Mereka ketakutan karena sekarang mereka merasakan aura mencekam yang membuat tubuh mereka tak bisa berhenti bergetar. Ternyata aura itu berasal dari subspesies Kapten Iblis yang sedang mengerang karena mengeluarkan kekuatan besar miliknya. Sido yang melihat hal itu langsung terkejut. Ia terkejut ketika melihat subspesies dari Kapten Iblis yang disinyalir memiliki kekuatan yang hebat karena merupakan spesies tingkat tinggi. Bahkan di sana polisi lain pun hanya bisa diam. Mereka berkata bahwa subspesies sangatlah kuat hingga para bangsawan pun mungkin kini tak akan bisa mengalahkannya. Namun tiba-tiba di sana Nagi langsung berdiri di hadapan mereka dengan santuy sehingga membuat para polisi terkejut dan bingung. Para polisi itu di sana berkata bahwa Nagi pasti tidak akan bisa menang walaupun Nagi mungkin kuat dengan kekuatannya sekarang. Tapi Nagi sendiri di sana santai saja dan dia berkata bahwa dirinya pasti bisa mengalahkan subspesies dari Kapten Iblis tersebut. Ketika mendengar hal itu, para polisi pun langsung bingung dan mereka langsung terdiam dengan ucapan dari Nagi barusan. Bahkan di sana salah satu polisi pun terlihat bingung karena getaran kuat dari monsternya sekarang tiba-tiba berhenti. Karin pun langsung berdoa dan dia berharap agar Nagi ini bisa menang melawan monster mengerikan yang sekarang berada di sana. Sido sendiri di sana tersenyum dan dia mengatakan bahwa Nagi ini sangat kuat, jadi mungkin Nagi bisa menang melawan subspesies dari Kapten Iblis. Terlihat sang subspesies dari Kapten Iblis pun langsung datang ke arah Nagi yang sekarang sedang berdiri di hadapan dirinya. Nagi sudah bersiap dengan kekuatannya, sedangkan Sido di sana berpikir bahwa sekarang ia ingin melihat kekuatan Nagi yang sebenarnya. Sido pun langsung berteriak dan ia langsung memerintahkan para anak buahnya untuk fokus menyerang pada apa yang ada di hadapannya. Sedangkan si bos monster di sana terlihat santai saja dengan aura mencekam dan juga kulit hitam keras yang sangat kuat. Nagi pun langsung menatap tajam karena sekarang ia harus fokus untuk menghadapi monster yang ada di hadapannya itu. Terlihat di sana Nagi sudah bersiap untuk melawan monster di hadapannya dan di belakang mereka sekarang sudah banyak pertempuran yang sedang terjadi. Tanpa banyak basa-basi di sana si monster pun langsung melancarkan serangan kuat ke arah Nagi yang ada di hadapannya. Nagi yang melihat hal itu santai saja dan ia langsung menghindar dengan biasa saja. Terlihat serangan dari si monster sangatlah kuat sehingga menciptakan ledakan mengerikan di belakang Nagi yang tadi menghindar. Si polisi di sana berkata bahwa tadi adalah serangan pertama, namun ternyata serangan pertamanya sangatlah kuat dan luar biasa. Sedangkan Nagi di sana malah membersihkan seragamnya karena terkena debu akibat ledakan dari serangan monster barusan. Monster itu sedikit bingung dan ia langsung berkata, "Entitas macam apa kau ini?" Dengan wajah santuinya Nagi pun berkata bahwa ia hanyalah seorang pelajar dan bukan entitas yang macam-macam. Ketika mendengar hal itu si monster langsung memperhatikan Nagi dengan tajam karena bahkan sekarang Nagi ini mengeluarkan aura biru yang sangat luar biasa di seluruh tubuh yang dirinya miliki. Sedangkan si monster di sana langsung mengeluarkan banyak lingkaran sihir dan ia berkata agar sekarang semuanya membunuh Nagi yang ia anggap kuat tersebut. Terlihat di sana semua orang pun langsung terkejut karena ternyata si monster bersiap untuk mengeluarkan skill
level 6 yang memiliki kekuatan sangat besar. Nagi sendiri di sana diam saja di depan serangan kuat tersebut dan ia berkata bahwa dirinya tidak bisa apa-apa karena jika ia menghindar maka orang di sekitarnya pasti akan terkena efek serangan kuat dari iblis itu. Bahkan terlihat sekarang para monster tak menghiraukan manusia lain dan malah langsung bersiap untuk menyerang Nagi seperti yang diperintahkan oleh bos mereka. Semua monster beast pun langsung menyerang dengan kekuatan yang mereka miliki masing-masing. Bahkan Shido di sana bingung karena ia tidak menyangka ketika para monster sekarang malah bekerja sama untuk mengalahkan Nagi. Karin pun langsung panik dan ia langsung memanggil Nagi yang sekarang akan diserang oleh banyak serangan dari berbagai arah. Sedangkan Nagi sendiri di sana sekarang terlihat berada di tengah-tengah serangan yang akan mengenai seluruh tubuhnya tersebut. Nagi menatap tajam dan sekarang ia akan bersiap untuk melakukan sesuatu pada semua serangan itu. Terlihat Nagi pun langsung mengeluarkan sihir air yang dirinya miliki dan di sana serangan itu langsung menahan kekuatan api yang akan menyerang. Bahkan di sana sihir Nagi ini menciptakan pusaran air yang besar sehingga serangan api milik si bos monster tak mempan pada dirinya. Meski begitu di sana ada beberapa serangan dari monster lain yang bersiap untuk mengenai Nagi, tapi itu bukanlah sebuah masalah karena dengan mudah Nagi bisa menahan serangan tersebut dengan auto defense milik dirinya. Si bos monster yang melihat hal itu langsung terkejut dan ia sedikit bingung karena Nagi masih bisa selamat dan baik-baik saja. Nagi sendiri di sana tetap berdiri santai dan ia bertanya apakah bos monster itu sudah selesai menyerangnya. Shido pun langsung ketakutan dan di sana ia bingung mengapa Nagi tidak kenapa-napa walau diserang oleh kekuatan yang mematikan. Karin di sana berkata bahwa sekarang ia bingung dengan apa yang baru saja terjadi barusan dan di sana Shido juga mengatakan jika hal yang ada di hadapannya sekarang adalah sesuatu yang sangat langka dan menakjubkan. Sambil terus bersiap untuk menyerang, Shido berpikir bahwa kekuatan Nagi ini seharusnya dimiliki oleh para bangsawan saja. Namun ternyata Nagi sangat menakjubkan karena bahkan bisa menggunakan dua sihir sekaligus dengan sangat mudah. Shido berpikir bahwa biasanya orang hanya bisa menggunakan satu jenis sihir, tapi Nagi bisa menggunakan banyak dan bahkan dalam waktu bersamaan sekalipun. Shido pun langsung berkata bahwa Nagi ini pasti adalah orang yang bahkan lebih kuat dari para bangsawan yang ada di tempat tersebut. Shido berpikir bahwa Nagi benar-benar orang yang ia cari dan dia berpikir bahwa Nagi yang ada di sana adalah Ichikami Minato kedua yang berada di dunia. Sedangkan di hadapan Nagi sendiri sekarang terlihat si bos monster sudah bersiap untuk menyerangnya dengan kecepatan penuh. Nagi yang melihat monster itu mendekat langsung berkata bahwa di tempat itu terlalu pengap jadi mereka harus berpindah ke tempat lain. Bos monster itu pun langsung terkejut dan ia sedikit bingung dengan maksud dari perkataan Nagi barusan. Namun tiba-tiba di sana ia terbang karena Nagi menggunakan sihir untuk menghempaskannya ke atas awan. Terlihat si monster pun langsung berada di atas langit dan dia sudah bersiap untuk bertarung lagi melawan Nagi. Nagi di sana berpikir bahwa si monster sepertinya bisa menggunakan sihir yang bisa membuatnya melayang di sana. Dengan suara yang mengerikan, bos monster itu pun berkata, Kau memindahkanku agar aku tidak dibantu siapapun. Nagi yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa sebenarnya ia tidak peduli dengan serangan dari para monster. Namun dengan tatapan mengerikannya Nagi berkata bahwa di tempat itu sekarang ia tidak perlu menahan diri untuk memperlihatkan kekuatan miliknya. Si bos monster langsung kesal dan dia langsung bergerak ke arah Nagi dengan cepat menggunakan kekuatan yang dimilikinya. Dengan mudah di sana Nagi pun langsung menghindari semua serangan itu dengan santai. Namun meski begitu di sana ternyata si bos monster berhasil melancarkan satu serangan pada Nagi yang ada di hadapannya. Nagi pun langsung menahan serangan itu sambil terpukul mundur ke belakang. Ketika Nagi terpukul mundur dengan cepat, si monster pun langsung melancarkan sebuah serangan magic lagi pada Nagi. Nagi yang melihat hal itu langsung menatap tajam dengan keadaannya sekarang. Namun sayang di sana ledakan kuat pun terjadi sehingga nasib Nagi tidak diketahui. Tapi ternyata Nagi tak kenapa-napa dan bahkan sekarang Nagi malah akan diserang kembali oleh si bos monster yang sudah berada di belakangnya. Dengan kekuatan yang besar di sana ia langsung menggenjretkan Nagi ke bawah dengan sangat kuat. Terlihat hempasan dari Nagi pun langsung menciptakan sebuah asap yang cukup tebal dan si bos monster di sana langsung memperhatikannya dari kejauhan dengan sangat santai. Tapi tiba-tiba di sana si monster langsung terkejut dan ia bingung ketika melihat apa yang ada di hadapannya sekarang. Terlihat di hadapannya Nagi tidak kenapa-napa dan di sana Nagi malah berdiri tegap seperti tidak terjadi apa-apa pada tubuh dirinya. Si bos monster pun langsung membuka mulutnya karena ia bingung dengan bagaimana caranya Nagi masih bisa hidup. Nagi yang melihat si monster pun langsung tersenyum dan di sana ia langsung bersiap untuk datang ke arah monster tersebut. Sambil berada di hadapan monster itu Nagi berkata bahwa kekuatan sihir sedikit
miliki tidak berguna, jadi pertarungan lebih tepat dengan menggunakan tangan kosong. Nagi di sana langsung menatap tajam dan dengan cepat ia langsung berada di hadapan monster itu sambil bersiap untuk menyerangnya dengan kekuatan yang luar biasa. Nagi langsung bersiap dengan kepalan tangannya dan ia berkata bahwa dirinya akan menyerang dengan sangat kuat. Di sana pukulan Nagi pun melayang tepat pada pembentuk dari si bos monster dan si bos monster langsung terpukul mundur akibat pukulan Nagi yang sangat kuat dan berdamage tersebut. Si monster di sana langsung ketakutan. Ia takut karena ternyata ada pukulan manusia yang bisa membuatnya kesakitan. Bahkan sekarang terlihat si bos monster tak bisa bergerak akibat serangan dari Nagi tadi sangat menyakiti tubuhnya. Dengan suara yang gemetar ia pun berkata, Sialan kau, aku itu sebenarnya apa? Nagi sendiri di sana langsung bersiap dengan tinjunya dan ia berkata bahwa sekarang ia akan menunjukkan apa yang dirinya miliki. Dengan tatapan tajam senangnya, Nagi berkata bahwa ia akan menggunakan teknik miliknya sendiri. Nagi di sana tersenyum dan ia langsung mengeluarkan aura kekuatan dirinya yang terlihat sangat indah. Aura kekuatan Nagi ini sangatlah kuat dan bahkan mengeluarkan semua warna yang berada di dunia. Si monster iblis pun langsung ketakutan. Ia berkata bahwa kekuatan magic milik Nagi ini sangatlah hebat dan menakjubkan. Bahkan sekarang terlihat para polisi terkejut dengan apa yang sebenarnya terjadi karena sekarang di sana ada sebuah kekuatan yang sangat mengesankan. Kekuatan mengesankan itu berasal dari Nagi, yang dimana Nagi sekarang mengeluarkan cahaya indah yang merupakan magic milik dirinya. Nagi langsung merasakan semua kekuatan yang akan ia lancarkan dan di sana ia langsung senang ketika dirinya sudah bisa melakukan semua hal karena sudah mengendalikan kekuatannya. Nagi tersenyum dan ia sangat percaya diri dengan kemampuan yang dirinya miliki pada saat ini. Si bos monster iblis di sana mengamuk dan ia berkata bahwa serangan manusia seperti Nagi tidak akan berguna bagi dirinya. Namun Nagi malah langsung berada di hadapannya dan ia berkata bahwa sekarang ia akan menguji omongan dari si bos monster iblis tersebut. Si bos monster iblis sendiri di sana langsung memasang pertahanan karena ia ingin mengurangi efek serangan dari Nagi. Namun dengan cepat Nagi pun langsung menyerangnya dengan sangat kuat dan serangan Nagi ini tepat mengenai si bos monster iblis sehingga monster iblis itu langsung kesakitan karena hal tersebut. Nagi di sana terus menyerang dengan cepat dan si bos monster di sana hanya bisa menahan semua serangan itu dengan kekuatannya. Tak peduli sebanyak apapun serangannya ditahan, di sana Nagi terus menyerang tanpa henti menggunakan kekuatannya. Shido yang melihat hal itu langsung kaget karena ia tidak menyangka jika Nagi bisa membuat bos iblis kewalahan dalam pertarungan tangan kosong. Sambil memperhatikan Nagi di sana Shido berpikir bahwa seharusnya tinju manusia itu tidak bisa melukai para monster, apalagi monster tingkat tinggi seperti itu. Namun sekarang terlihat si bos monster iblis sudah kesakitan karena di sana serangan Nagi berhasil melukainya dengan sangat brutal. Nagi pun di sana berkata bahwa serangan biasa memang tidak berguna melawan monster, tapi hasilnya akan berbeda jika menggunakan sihir yang cukup besar. Nagi di sana berkata bahwa ia menyerang dan melindungi dirinya menggunakan sihir, yang berarti ia memadukan antara bela diri dan juga magic yang dimilikinya. Sambil tersenyum senang, ia berkata bahwa sekarang dirinya itu sedang menggunakan magic martial art yang merupakan skill asli miliknya. Si bos iblis langsung kesal dan dia berkata bahwa Nagi hanyalah manusia yang biasa, jadi tidak mungkin bisa mengalahkannya. Sambil datang ke arah Nagi dengan mengerikan, ia berkata bahwa dirinya tidak akan menerima kekalahan dari Nagi yang merupakan seorang manusia. Namun ketika monster itu akan menyerangnya, di sana dengan mudah Nagi langsung menghindari serangan tersebut. Dengan cepat Nagi pun langsung melayangkan tinjunya dan di sana tinjuan Nagi pun langsung melubangi tubuh si bos monster yang tadi akan menyerang dirinya tersebut. Tubuh si bos monster iblis pun langsung bolong layaknya es dan Sengoku dan di sana iblis itu langsung tak bisa bergerak lagi. Bos monster iblis itu mati dan di sana mayatnya langsung terjatuh tepat di hadapan para monster yang sedang berada di sana. Langit yang berwarna merah pun di sana langsung terang kembali dan di sana ada Nagi yang telah menyelesaikan tugasnya. Para polisi pun langsung berkata bahwa malapetaka sekarang telah berakhir dan itu berkat Nagi yang awalnya mereka remehkan. Namun Shido pun langsung berkata agar mereka tidak lengah karena di sana masih ada banyak monster yang tersisa. Nagi pun langsung tersenyum dan dia berkata bahwa sekarang sisa dari para monster akan ia serahkan pada para polisi. Nagi di sana langsung menghilangkan aura kekuatan yang tadi ia gunakan dan di sana ia langsung terdiam kembali setelah melakukan pertarungan dengan sang iblis tadi. Nagi berpikir bahwa ia sudah lama tidak menggunakan magic martial art, jadi tubuhnya sedikit kaku karena hal tersebut. Di sana Nagi pun langsung turun ke bawah, namun tiba-tiba ia terkejut ketika melihat apa yang ada di hadapan dirinya saat ini. Terlihat di sana sudah ada banyak polisi
polisi yang berjajar dan mereka langsung berdiri tegap di hadapan Nagi yang telah menyelesaikan Calamity. Shido yang merupakan pimpinan dari mereka pun langsung berkata bahwa ia berterima kasih karena Nagi telah mengalahkan bos dari malapetaka. Di sana Shido dan yang lainnya pun langsung memberi penghormatan pada Nagi yang mereka anggap sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan dunia. Setelah semua itu selesai, malapetaka pun terjadi di mana-mana. Namun berkat polisi dan bangsawan yang ada, akhirnya semua pun bisa terselesaikan. Tapi meski begitu, di sana para netizen tetap berkomentar dan langsung mengkritik pemerintah. Tapi di sana netizen tetap senang karena ada Black Mage yang mereka anggap sebagai pahlawan dunia. Black Mage sangatlah terkenal sehingga terus dibicarakan di mana-mana. Sedangkan sang Black Mage asli yaitu Nagi di sana terlihat capek karena ia terus-menerus melakukan hal yang menyebalkan. Terlihat di sana ia lelah karena di depannya sekarang terus muncul orang yang menanyakan tentang kehidupan milik Nagi. Nagi memasang wajah lelah dan ia berkata bahwa semua itu sangatlah merepotkan. Namun di sana guru pun datang dan di sana gurunya langsung menjelaskan tentang malapetaka yang sekarang terjadi di mana-mana. Gurunya menjelaskan tentang malapetaka, namun meski begitu di sana ia senang karena di kelas itu ada orang yang berpengalaman. Terlihat orang yang berpengalaman adalah Nagi dan sekarang Nagi sedang diam dengan tatapan bosan. Tiba-tiba di sana Karin muncul sambil ditemani oleh rekan polisinya. Gurunya pun langsung terkejut, sedangkan Karin di sana berkata bahwa sekarang ada situasi darurat yang harus ia lakukan. Karin di sana langsung memanggil Nagi dan dia berkata bahwa sekarang mereka butuh bantuan dari Nagi lagi. Nagi yang melihat Karin langsung berpikir bahwa para polisi benar-benar tak tahu malu karena kedatangan mereka bisa membuat harga dirinya turun. Tapi meski begitu, teman sekelas Nagi tetap senang ketika melihat Nagi yang dibutuhkan oleh banyak orang. Nagi pun akhirnya hanya bisa menghela nafas dan di sana ia langsung bersiap pergi sambil meminta dijelaskan situasinya oleh Karin. Karin pun langsung berkata bahwa sekarang banyak monster dan orang jahat yang muncul, jadi mereka membutuhkan bantuan Nagi. Nagi pun di sana langsung mengatakan bahwa nanti Karin tidak perlu datang dan bisa menghubunginya lewat ponsel saja. Karin pun langsung terkejut ketika diberikan nomor dari Nagi, sedangkan Nagi di sana langsung bertanya tentang apa yang harus ia lakukan sekarang. Karin mengatakan bahwa ia meminta bantuan Nagi untuk mengalahkan monster yang ada di Harajuku. Ketika mendengar hal itu, Nagi langsung bergerak karena ia pikir jika menggunakan mobil pasti akan lambat. Nagi bergerak menggunakan magicnya dan ia berkata bahwa dirinya akan pergi duluan untuk mengalahkan para monster. Ketika melihat hal itu, Karin dan para polisi yang ada pun langsung terkejut karena mereka pikir jika Nagi sangatlah hebat. Terlihat di Harajuku sekarang sudah banyak tempat yang rusak akibat serangan dari para monster. Di tengah-tengah itu ada dua orang anak kecil yang ketakutan dengan keadaan saat ini. Kakak dari dua orang itu di sana langsung menatap tajam ketika ia melihat sesuatu yang mengerikan datang ke arahnya. Ternyata yang akan datang ke arah mereka adalah monster beast yang sudah bersiap untuk menyerang. Si kakak pun langsung mengajak adiknya untuk lari dari sana. Namun saat lari di sana adiknya malah dijalike dan menjatuhkan boneka Ichikami Minato yang ia miliki. Terlihat si monster pun langsung berada di depan mereka dan bersiap untuk menerkamnya. Tapi tiba-tiba mereka terkejut karena di hadapannya malah ada boneka milik mereka lagi. Ternyata di sana Nagi muncul dan sambil terus bergerak Nagi berkata bahwa ia akan tetap ada dan akan melindungi mereka semua. Mereka pun langsung menunduk dan memberikan ucapan terima kasih pada Nagi dan di sana adiknya langsung senang karena ia tahu jika Nagi ini seperti pahlawan yang ia idamkan. Nagi di sana berpikir bahwa pertarungan di kota lebih merepotkan karena di sana banyak orang yang harus ia selamatkan terlebih dahulu. Di sana Nagi pun terus bergerak dan mengalahkan para monster yang ada. Lalu bahkan di tempat itu pun ada polisi yang pernah meremehkan Nagi. Polisi itu langsung menyapa Nagi ketika ia melihat Nagi yang sedang bergerak. Nagi pun ingat bahwa polisi itu adalah orang yang pernah meremehkannya saat akan melawan malapetaka sebelumnya. Namun sekarang si polisi berkata bahwa Nagi adalah orang yang sangat hebat dan membantu bagi dirinya. Terlihat polisi itu pun mengeluarkan skillnya untuk menyerang para monster dan hal itu juga dilakukan oleh Nagi dengan sangat cepat. Nagi langsung bersiap pergi lagi, sedangkan si polisi akan menyelesaikan tugasnya di sana. Rekan dari polisi itu datang dan dia bertanya tentang siapa Nagi sebenarnya karena Nagi ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Di sana polisi tadi pun mengatakan bahwa Nagi mungkin adalah sebuah kehadiran yang datang untuk menolong mereka di masa sekarang. Terlihat Nagi sendiri mengeluarkan magic level 6 yang memiliki tingkat kekuatan tinggi dan Nagi melakukan itu karena di sana ada Kapten Iblis yang muncul walaupun bukan dalam keadaan malapetaka. Nagi berpikir bahwa para monster terus muncul dan bahkan monster kuat juga muncul tanpa adanya malapetaka terlebih dahulu.
Karena hal itu sekarang Nagi pun terus bergerak dan ia harus menyelamatkan banyak orang yang membutuhkan bantuan. Semua orang mulai berterima kasih pada Nagi yang dianggap seperti pahlawan, dan hal itu langsung membuat Nagi menjadi sangat disukai oleh setiap orang yang pernah ditemuinya. Setelah semua itu selesai, Nagi pun harus melatih orang-orang terdekatnya. Terlihat mereka berlatih keras sehingga mereka kelelahan karena latihan yang diberikan oleh Nagi. Setelah selesai latihan, di sana Ruka juga bertanya tentang berapa kekuatan magic yang dimiliki oleh Nagi. Mizuha langsung berpikir bahwa ia penasaran dengan hal tersebut dan mungkin magic Nagi ini sekitar 500 ribuan. Tapi dengan santainya Nagi berkata bahwa magic miliknya adalah 99.999.000 power. Ketika mendengar hal itu, Mizuha dan yang lainnya pun langsung terkejut dan menatap dengan sedikit kaget. Mereka berkata bahwa Nagi itu terlalu berlebihan karena bahkan Ichikami Minato hanya punya 1 juta power saja. Ketika mendengar bahwa Ichikami Minato hanya punya 1 juta power, Nagi pun langsung bingung, dan di sana mereka pun menjelaskan jika batas kekuatan magic hanya 1 juta dan sudah menjadi pengetahuan umum bagi mereka. Nagi langsung berpikir bahwa ia tidak tahu tentang hal itu, jadi sekarang ia akan mencoba mencarinya di internet. Namun ketika mencoba membuka internet, di sana Nagi bingung dan malah terdiam. Bahkan ia pelongo-pelongo karena tidak mengerti dengan apa yang harus dilakukannya. Pada akhirnya Nagi pun hanya bisa tersenyum sedih karena ia lupa dengan cara menggunakan HP yang ia pegang sekarang. Tiba-tiba di sana ada sebuah telepon dari Shido pada Nagi. Nagi langsung bertanya tentang alasan apa Shido menelepon dirinya. Sedangkan Shido sendiri di sana langsung bertanya apakah sekarang Nagi ini sedang bersama dengan teman-temannya. Karena jika iya, maka Shido meminta Nagi untuk mengaktifkan loudspeaker-nya. Nagi bingung dengan apa itu speaker, sedangkan Mizuha di sana langsung mengajarinya. Di telepon itu Shido menjelaskan jika ia ingin membentuk unit spesial anti-monster, yang dimana Shido ini ingin membuat tim sihir spesial bagi kepolisian. Ternyata di sana Shido ingin Nagi menjadi kapten dalam tim itu agar bisa memimpin para pasukan sihir nantinya. Ketika mendengar hal itu, Mizuha langsung terkejut dan ia berkata bahwa Nagi pasti akan menerima tawaran hebat tersebut. Namun dengan santainya di sana Nagi berkata bahwa ia menolak hal itu. Pada akhirnya Shido pun menjelaskan jika mereka membutuhkan bantuan karena para monster terus berdatangan. Di sana ia juga mengatakan jika tim penyihir spesial akan terdiri dari puluhan polisi dan juga teman-teman Nagi yang nanti akan Shido rekomendasikan. Shido di sana terus meyakinkan Nagi, dan di sana ia berkata bahwa dirinya memohon agar Nagi mau menjadi kapten dari tim tersebut. Nagi di sana hanya bisa menghela nafasnya lagi, dan dengan tatapan tajam ia berkata bahwa dirinya akan menerima tawaran dari Shido. Shido yang mendengar hal itu langsung tersenyum senang. Sedangkan Mizuha, Ruka, dan Ryuji juga ikut senang ketika mereka akan dilibatkan dalam tim tersebut. Cerita pun sekarang berganti ke tempat para polisi Korea Kaler atau Jepang itu berada. Terlihat di sana sudah ada Nagi yang merupakan kapten dari unit spesial, dan di hadapannya sekarang terlihat ada Mizuha, Ruka, dan Ryuji yang terlihat antusias dengan hal tersebut. Namun ternyata di sana hanya ada sedikit orang yang bahkan jumlahnya tak lebih dari 10. Nagi langsung memasang tatapan dingin dan dia berkata bahwa ternyata tim itu tidak terdiri dari puluhan orang. Shido langsung menjelaskan bahwa ia sudah membuka recruitment, tapi yang daftar ternyata hanya ada sedikit. Nagi pun langsung berpikir bahwa alasan itu terjadi mungkin karena tidak ada orang yang setuju jika seorang murid sekolah menjadi seorang kapten. Tapi meski begitu di sana tiba-tiba Shido memberikan sesuatu pada Nagi, yang dimana itu adalah lencana magician sementara. Shido menjelaskan jika lencana itu adalah lencana sementara yang bisa mereka tunjukkan pada publik ketika diperlukan. Shido langsung datang ke arah Nagi dan dia berkata bahwa sekarang Nagi bukan lagi seorang murid, melainkan kapten dari tim mereka. Nagi pun langsung tersenyum dan dia berkata bahwa dirinya sudah lama tidak merasakan hal seperti itu. Nagi di sana langsung maju ke depan tempat tersebut dan dia berkata bahwa dirinya akan melakukan sesuatu sebagai ketua tim. Nagi di sana berkata bahwa ia berjanji akan membuat mereka lebih kuat daripada para kepala bangsawan sihir yang ada di dunia. Ketika mendengar hal tersebut, mereka semua langsung terkejut karena Nagi mengatakan jika mereka bisa lebih kuat dari para kepala bangsawan sihir yang ada. Ketika melihat reaksi mereka, Nagi langsung berkata bahwa mereka sepertinya tidak percaya pada Nagi. Nagi pun di sana langsung bertanya apakah di sana ada alat pengukur kekuatan sihir karena ia ingin menunjukkan sesuatu. Terlihat Nagi dan yang lainnya pun langsung pergi ke tempat pengukuran sihir. Dan di sana Nagi langsung menyuruh Ryuji dan juga Ruka untuk mengukur kekuatan milik mereka pada saat ini. Terlihat Ruka langsung mengeluarkan kekuatan air milik dirinya, dan hal itu juga dilakukan oleh Ryuji yang memiliki atribut tanah yang cukup kuat. Nagi berkata bahwa sebelumnya kekuatan Ryuji adalah 8.000 dan Ruka hanya memiliki 10.000 kekuatan magic saja. Namun sekarang terlihat Ruka memiliki 30.000 kekuatan magic sehingga membuat dirinya terkejut. Dan bahkan sekarang Ryuji juga punya 28.000 kekuatan hingga ia kebingungan dengan hal tersebut. Para polisi yang melihat hal itu langsung
kaget karena mereka tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sekarang. Namun Nagi pun langsung berkata jika itu masih biasa saja, dan bahkan sekarang ia pun menyuruh Mizuha untuk mengetes kekuatannya. Sedangkan Mizuha sendiri di sana sedikit canggung dan ia sedikit tidak percaya diri dengan kekuatan yang dimiliki olehnya. Dan cerita pun bersambung. Anjay, mentok guys, sampai chapter 28 udah gak ada lagi kalau di bahasa Indonesianya. Tapi tenang aja, Mimin bakalan cari yang chapter Inggris, jadi bakalan saya update gitu sampai mentok di Inggris. Kalau udah mentok di Inggris, ya udah kita istirahat dulu, kita full partin dulu nih yang 99 level atau max level ini. Dan untuk kalian, ya doakan saja semoga saya bisa bahasa Jepang, Korea, dan China. Karena dengan belajar 3 bahasa itu, update bisa lebih cepat. Jadi tolong doakan saya agar bisa ketiga bahasa. Kalau bisa lebih lah, banyak bahasa sekalian. Ya mungkin segitu saja. Oh iya, untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak meremehkan orang lain. Karena asalnya meremehkan, tapi akhirnya ada yang memberi penghormatan. Siapa tuh? Dan BTW kita juga sedikit penasaran ya, apa dengan berapa kekuatan Mizuha pada saat ini? Karena dia kan dilatih pertama sama Nagi gitu, yang kekuatannya asalnya 2000, kira-kira bakal jadi berapa menurut kalian? Coba komen di bawah. Mungkin segitu saja, saya dari 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.